warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sardianti. Yang kedua, Arlia. Yang ketiga, Iriana. Kemudian yang keempat, Robert Nelson. Pada video kali ini kami akan membahas materi teorema Lagrange, yang dimana materi teorema Lagrange ini termasuk dalam mata kuliah struktur aljabar. Untuk itu langsung saja, apakah itu teorema Lagrange? Teorema Lagrange, suatu pedoman yang sering digunakan untuk menentukan banyaknya subgrup yang berbeda dari suatu grup terhingga, yaitu banyaknya anggota dari subgrup selalu membagi banyaknya anggota dari grupnya. Teorema ini dikenal sebagai teorema Lagrange. Berikut teorema 5.8 atau teorema Lagrange yang menyatakan jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka OH per OG atau order H membagi order G. Jadi kita masuk di pembuktian. Misalkan G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka jelas H juga terhingga. Sebut OH sama dengan M dan OG sama dengan N. Karena H sama dengan M, maka H mempunyai M anggota yang berbeda. Tulis M anggota dari H tersebut, yaitu H1, H2, H3, dan seterusnya sampai Hm. Oleh karena itu, untuk sebarang AG, koset kanan HA yaitu HA sama dengan H1A, H2A, dan seterusnya sampai HMA. Jelas, HIA tidak sama dengan HJA. Untuk I tidak sama dengan J. Karena jika diandaikan HIA sama dengan HJA, maka hukum pencoretan kanan memberikan HI sama dengan HJ yang kontradiksi dengan asumsi bahwa HI tidak sama dengan HJ, untuk I tidak sama dengan J. Jadi, HA mempunyai M anggota yang berbeda. Sehingga setiap koset dari H di G memuat M anggota yang selanjutnya. Misalkan G memuat K koset kanan yang berbeda itu. Akibatnya, K koset kanan akan mempunyai MK anggota yang berbeda. Oleh karena itu, G mempunyai MK anggota, dengan kata lain, OG sama dengan MK, atau N sama dengan MK, atau N per M sama dengan K, atau OG per OH sama dengan K. Ini berarti OH membagi OG. Karena N sama dengan MK, maka sama dengan M atau sama dengan M. Akibatnya, indeks subgrup dari grup terhingga membagi orde grup tersebut. Kebalikan teorema Lagrange tidak selalu benar, dalam arti jika OG sama dengan N dan ada M bilangan bulat positif, sehingga M per N atau M dibagi N tidak selamanya ada subgrup H dari G dengan H sama dengan M. Contoh 5.4, pandang grup simetri keempat, yaitu semua permutasi berderajat 4. Maka O keempat sama dengan 4 permutasi sama dengan 24.
misalkan A4 grup permutasi genap yang berderajat 4, maka OA4 sama dengan OP per 2. OP sama dengan 24 per 2 sama dengan 12. Sekarang ambil 6 adalah bilangan bulat positif. Jelas 6 membagi 12, tapi tidak ada subgrup proper dari yang A4 yang berorde 6. Berikan sifat-sifat dari Z4. Himpunan Z4 yaitu 0, 1, 2, 3 merupakan grup terhadap penjumlahan modulo 4. Grup bagian yang dibangun oleh elemen-elemen Z4 adalah 0 sama dengan K dikali 0, di mana K elemen Z sama dengan 0. 1 sama dengan K dikali 1, di mana K elemen Z sama dengan 0, 1, 2, 3. 2 sama dengan K dikali 2, di mana K elemen Z sama dengan 0, 2. 3 sama dengan K dikali 3, di mana K elemen Z sama dengan 0, 3, 2, 1. Penjelasannya yaitu himpunan dari Z4 yaitu 0, 1, 2, 3 merupakan grup terhadap penjumlahan modulo 4. Grup yang dibangun dari Z4 yaitu yang pertama 0. Himpunan K dikali 0, di mana K elemen Z, di mana K ini terdiri dari 0, 1, 2, dan 3. Jadi 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0, dan 3 dikali 0 sama dengan 0. Maka grup bagian 0 itu berorde 1, yaitu 0. Selanjutnya 1. Himpunan K dikali 1, di mana K elemen Z yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka grup bagian 1 itu berorde 4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya 2. Himpunan K dikali 2, di mana K elemen Z yaitu 0 kali 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Tetapi sudah diketahui di mana jika sudah melewati angka 3 maka akan kembali lagi ke awal, di mana 4 itu 0, 5 sama dengan 1, 6 sama dengan 2, 7 sama dengan 3, dan begitu seterusnya. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 itu 0, dan 3 dikali 2 sama dengan 6 itu 2. Maka grup bagian 2 berorde 2 yaitu 0 dan 2. Selanjutnya 3. Himpunan K dikali 3, di mana K elemen Z yaitu 0 dikali 3 sama dengan 0, 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 3 sama dengan 6 menjadi 2, 3 dikali 3 sama dengan 9 menjadi 1. Jadi hal itu berarti bahwa elemen 0 mempunyai order 1, elemen 1 dan 3 mempunyai order 4, dan elemen 2 mempunyai order 2, sehingga grup tersebut siklik karena ada elemen dalam set 4 yang mempunyai order 4 yaitu 1 dan 3. Grup bagian dari set 4 adalah 0, 0,2, dan set 4 yang berturut-turut mempunyai order 1, 2, dan 4.
cukup sekian yang dapat saya paparkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Langsung saja pada materinya. Akibat 5.9. Akibat teorema Lagrange, jika G suatu grup terhingga maka T dalam kurung A, O dalam kurung G, semua A elemen G. Bukti: ambil A elemen G sebarang, karena G terhingga maka T dalam kurung A tidak sama dengan tak terhingga. Misal T dalam kurung A sama dengan M, maka A pangkat M sama dengan E. Dibentuk himpunan A sama dengan kurung purawal A, A pangkat 2, A pangkat M sama dengan E. Elemen-elemen dalam H tidak ada yang sama, sebab apabila A pangkat R sama dengan A pangkat S dengan 0 kurang dari R kurang dari S kurang dari M, maka A pangkat S kurang R sama dengan E. Dengan 0 kurang dari S kurang R kurang dari M, hal ini tidak mungkin karena T dalam kurung A sama dengan M, yaitu M suatu bilangan bulat terkecil sedemikian sehingga A pangkat M sama dengan E. H adalah subgrup G, sehingga menurut teori Lagrange, O dalam kurung H garis miring O dalam kurung G, karena O dalam kurung H sama dengan M sama dengan T dalam kurung A garis miring